Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Kota Ciputra pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, melepaskan kami dari segala susah, mara bahaya, dan daripada yang jahat. Engkau juga telah mencukupi segala kebutuhan hidup kami, akan apa yang kami makan dan minum dan pakai. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, hendak bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau, dan juga kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Bakhtiar Gutom yang telah ada di tengah-tengah kami pada saat ini, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asar, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau Bapa, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Hadirlah tengah-tengah kami dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya kehadiran Allah, kehadiran Tuhan akan memberkati setiap kita. Dan kita pulang dengan sukacita besar dengan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun waktu, apapun jalan yang Tuhan bukakan buat kita, itu selalu terbaik buat kita.
Hanya kita perlu bersabar, kita perlu percaya, dan berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama bersama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab Lebih dari yang kuharapkan. oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dia jadikan semua. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi doa-doamu akhir-akhir ini, percayalah Tuhan akan menjawabnya dalam waktu yang tepat. Asalkan kita percaya dan berharap penuh pada Tuhan. Kalau untuk kebaikanmu, Tuhan pasti berikan. Kalau untuk kebaikan kita, Tuhan pasti lakukan yang terbaik buat kita. Percaya saja, itu kata Tuhan. Percaya saja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Buka hatimu untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan terima jawaban yang tepat daripada Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan, walaupun mungkin kita gak ngerti. Karena Tuhan gak selalu menjawab apa yang menjadi mau kita, tapi Dia beri pasti di waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Jemaat Tuhan, mari katakan, jemaat Tuhan katakan, Yesus mendengar. Mari bangkit berdiri sama-sama.
percaya Tuhan, apa yang sedang terjadi atas kami, apa yang sedang kami jalani dalam hidup kami, semua ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap setia kepada kami. Sekalipun Tuhan kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia atas kami. Ada banyak tantangan dalam hidup, ada banyak hal-hal yang kami jalani yang sepertinya di luar dari dugaan kami. Dan itu terjadi atas kami. Tapi kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih tetap berlaku atas kami sampai hari ini. Karenanya kami terus menaruh pengharapan kami kepadamu. Kami tetap menaruh iman kami kepadamu. Kami tetap menaruh keyakinan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kami bisa percaya. Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Bahkan penyembahan kami, pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami siapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah di hati setiap jemaat-Mu. Roh Kudus Engkau yang mengarahkan, Roh Kudus Engkau yang menuntun, Engkau yang memberi pengertian. Dan biar setiap firman-Mu hari ini menguatkan kami, mengajar kami, menegur kami, bahkan menasehati kami untuk kami bisa hidup lebih baik lagi, melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan hikmat-Mu atas mulut, lidah, pikiran, hati hamba. Supaya apa yang hamba katakan hari ini semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, ini pertama kali saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya. Lalu kedua kepada Pastor Paulus Supit ya. Sahabat saya, rekan saya, teman saya. Dan besok kami akan ada acara bersama dengan beliau. Nah hari ini mungkin beliau sedang perjalanan pulang ya. Dari mengikuti seminar yang saya tahu ya. Dan besok kami akan berjalan bersama dengan beliau. Acara pengurus para hamba-hamba Tuhan di Jakarta Barat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para staf yang jemaat yang mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya berharap firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, bahkan mengubah cara berpikir kita bahwa memang Kristus itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Dan nama saya, nama lengkapnya adalah Ramler Bakhtiar Gultom. Nah dari Gultomnya udah ketahuan Bapak Ibu ya, saya ini orang Rusia. Dari Gultom. Ya, saya datang bersama dengan anak saya yang kedua. Ya, anak saya memang dua. Anak saya yang pertama perempuan, yang kedua wanita. Puji Tuhan. Oh sama ya. Oh berarti kalau begitu anak saya dua-duanya cewek ya. Dan saya memiliki satu istri ya, dan saya pengembalaan di GBI Grand Dadap City di Tangerang, Pila Bandara, pinggiran kota Jakarta. Dan saya juga punya cabang yang memang itu khusus buat orang-orang Muslim yang telah bertobat di daerah pinggirannya lagi di Paku Haji. Itu daerah memang yang sangat hijau dan belum ada gereja. Baru pertama kali gereja kami yang masuk di sana dan kami mulai melayani mereka. Melayani mereka perlu perjuangan karena perlu kesabaran tingkat dewa. Ya, karena kan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan baru, cara berpikir lama, kemudian kita mau ajarkan nilai-nilai Kristus itu kan dari nol. Dan perlu kesabaran tingkat dewa, makanya saya bilang perlu kesabaran tingkat dewa. Makanya doakan kami Bapak Ibu supaya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau kami bisa masuk ke sana itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya atau kehebatan para setiap pengurus gereja Grand Dadap City. Dan itu semua sekali lagi karena kasih karunia
Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya juga mengembalakan di Karangtengah dan kemudian di apartemen City Park. Dan saya coba memberi kepercayaan kepada orang-orang untuk mengembalakan. Saya hanya buka lalu saya kasih orang mengembalakan. Saya bina, saya tuntun, saya latih khotbah, saya latih kepemimpinan. Setelah itu silakan jalan masing-masing. Dan saya bersyukur saya juga bisa kenal dengan hambanya Pastor Paulus ya, Paulus Supit. Dan kami masih muda dikit saya lah daripada Pastor Paulus ya. Tapi dia awet muda loh Bapak Ibu. Saya yakin karena Bapak Ibu sering ngedoain dia ya. Mana lebih muda dia kelihatannya mukanya sama saya Bapak Ibu? Coba jawab jujur Bapak Ibu. Biar nanti saya laporin sama dia. Enggak lah ya. Saya cuma canda saja. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan. Simple temanya adalah jalan pintas. Katakan sama-sama jalan pintas. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya siapa di sini yang hobinya menunggu? Ada yang punya hobi menunggu? Nggak ada ya? Saya yakin semua paling tidak suka yang namanya menunggu. Demikian pun dalam hidup kita, semua orang kebanyakan dalam hidup mereka tidak mau menjalani sebuah proses. Maka itu mereka sering mengambil jalan pintas. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, powerful, yaitu Bapak Abraham. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu saya belum mengenal dan saya belum pelajari sosok Abraham adalah orang yang sempurna, perfect menurut saya. Dan dia adalah orang yang betul-betul soleh, taat, bahkan dia adalah orang yang tidak mau melakukan kesalahan. Waktu saya belum mengenal, saya berpikir seperti itu. Tetapi pada waktu saya belajar mengenal siapa pribadi Abraham, ternyata Abraham itu sama dengan saya, sama dengan bapak ibu semuanya. Dalam perjalanan hidup mereka, dalam perjalanan hidup Abraham dan Sarai, mereka mengalami jatuh bangun dalam iman mereka. Mereka mengalami yang namanya stagnan dalam kehidupan perjalanan rohaninya. Ternyata Abraham itu juga adalah sosok pribadi yang juga penuh ketakutan. Sosok pribadi yang punya keraguan-raguan yang begitu kuat. Sama seperti saudara dan saya yang masih suka ragu-ragu dalam mengiring Tuhan. Masih tetap mempertanyakan apakah Tuhan betul ada, apakah Tuhan betul menyertai langkah saya, apakah Tuhan betul ingin memberkati saya. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata di balik semua cerita tokoh Abraham yang disebut bapak orang percaya, sama seperti saudara dan saya. Makanya Abraham dan Sarah mengambil jalan pintas. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan. Katakan sama-sama dipilih Tuhan. Abraham ikut Tuhan, ikut Allah bukan karena keinginannya, tapi memang panggilannya. Maka itu pada waktu Allah berkata kepada Abraham di Ur Kasdim, Abraham pergilah dari sanak saudaramu, dari kotamu, aku akan memberikan kepadamu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Aku akan memberikan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi persoalannya negerinya yang mana enggak tahu. Tapi Abraham bukanlah keturunan Israel. Abraham itu dari Ur Kasdim. Kalau yang namanya sekarang kotanya Irak. Jadi dengan kata lain, Abraham ini adalah bukan orang Israel, tetapi Abraham. Inisiatif Tuhanlah yang memanggil Abraham. Dan kemudian Abraham juga Bapak Ibu, waktu dengar apa kata Allah, dia tidak melakukan apa yang kata Allah. Abraham dibilang pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, tapi dia mampir di Haran. Pada waktu mampir di Haran, dia nyaman di Haran karena kehidupannya sungguh sudah sangat enak. Dan kemudian ayahnya mati, dan kemudian baru Allah mengomong lagi kedua kali. Abraham, aku bilang ke Kanaan bukan di Haran. Kemudian Bapak Ibu, Abraham jalan lagi ke Kanaan. Tiba di Kanaan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, timbullah kelaparan.
Dan Allah telah berjanji kepada Abraham dan kepada Sarah, aku akan memberikan kepadamu keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan istrimu akan mengandung. Dan pada waktu itu kalau Bapak Ibu ingat ceritanya, Sarah tertawa, betul? Dan kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika sampai di Kanaan, Abraham bukan mengikuti apa kata Tuhan, tapi Abraham mulai berjalan dengan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, egonya sendiri. Ketika sampai di negeri Kanaan, ada kelaparan di sana, kemudian Abraham balik lagi ke Mesir. Mesir lambang dunia lama, Mesir lambang penyembahan berhala. Dan memang Abraham, Terah, dan seluruh sanak keluarganya adalah penyembah berhala. Maka saya bilang Abraham itu sebenarnya nggak masuk hitungan. Abraham kalau kita hitung-hitung tidak masuk dalam hitungan. Karena Abraham adalah orang yang menyembah berhala. Dan Allah tidak suka dengan penyembahan berhala. Sama seperti Bapak Ibu dan saya. Kita ini sebenarnya nggak masuk hitungan Allah. Tapi kenapa Allah memanggil kita semuanya? Tapi kenapa Allah mau rela mati bagi kita? Kenapa Allah mau memberikan hidupnya sama kita? Karena cintanya, karena kasihnya kepada Bapak Ibu dan kepada saya. Maka dia rela mati buat kita semuanya. Dengan kata lain, anugerah dan kasih karunia Allah betul-betul ingin diberikan dan dinyatakan kepada setiap kita. Dan demikian kita harus menjaga anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada proses jatuh bangun, tapi jangan ngambil jalan pintas. Ngomong kiri kanan, jangan suka ngambil jalan pintas. Berapa banyak di antara kita nih anak-anak Tuhan suka ngambil jalan pintas, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan pun kadang-kadang suka ngambil jalan pintas. Nah, di mana ngambil jalan pintasnya? Coba kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat dari cerita Hagar. Hagar ini siapa Bapak Ibu? Tahu Hagar? Tahu kan cerita Hagar? Hagar siapa Bapak Ibu? Tukang combro di perempatan Tanjung Duren. Tukang combro. Bukan Pak. Hagar itu selirnya Abraham. Coba kita lihat firman Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan. Yang diambil dalam Kejadian pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Setelah kita baca, nanti kemudian baru saya akan jelaskan. Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai yang ke-10. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dan Sarai, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun.
yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, cerita Hagar ini sebenarnya Hagar ini Bapak Ibu adalah orang yang seharusnya tidak ada dalam ceritanya Tuhan dalam menepati janjinya kepada Abram dan Sarah. Sekali lagi, Hagar ini adalah orang yang seharusnya tidak ada dalam ceritanya Tuhan dalam menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Tetapi karena kesalahan Sarah dan Abraham, Hagar menjadi korban. Tapi Bapak Ibu hebatnya Tuhan dalam pemeliharaan setiap umat manusia, termasuk saudara dan saya, Tuhan itu tetap akan memperhatikan orang-orang yang menjadi korban. Orang-orang yang tidak menjadi masuk dalam hitungan dalam menepati janji Allah kepada Abraham, tetap Tuhan perhitungkan. Itulah hebatnya Tuhan. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang kita baca tadi dikatakan, kemudian si Hagar ini disuruh tidur oleh Sarah bareng Abram. Adapun Sarah istri Abram itu tidak beranak. Pak, saya lebih suka menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu saya coba lihat terjemahan bahasa sehari-hari, ayat yang pertama berkata gini, Sarah istri Abram itu belum juga mendapat anak. Keadaannya tidak sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Tapi persoalannya sampai di Kana, 10 tahun hidup di Kana, seperti apa yang Tuhan perintahkan, tidak juga memperoleh anak. Artinya seolah-olah keadaan Sarah, keadaan Abraham tidak memiliki anak 10 tahun. 10 tahun adalah penantian yang cukup lama Bapak Ibu, betul gak? Lalu kemudian Bapak dikasih Tuhan, Sarah berkata begini, tetapi yang mempunyai seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Dan dalam ayat yang kedua, Sarah berkata kepada Abram, Tuhan tidak memungkinkan saya melahirkan anak. Ada satu vonis, ada satu ucapan kekecewaan, ada ucapan ngeluh, ada ucapan frustasi dari Sarai. Mana janji Tuhan yang dia bilang aku akan lahirin seorang anak. Aku udah tua renta, 75 tahun lebih aku usianya, tapi aku gak bisa mengandung. Maka kata-kata putus asa, kecewa keluar dari Sarah. Tuhan tidak memungkinkan saya. Seolah-olah Sarah sedang membatasi Allah, bahwa Allah ini tidak mampu. Lalu kemudian dia mengambil jalan pintas. Sebab itu, karena itu, ayat tadi berkata, sebab itu, karena itu, itulah sebut jalan pintas. Sebaiknya engkau tidur dengan hambaku Hagar. Dan kemudian yang geloknya lagi, tahu gelo Bapak Ibu? Tahu gak gelo? Yang lebih gelo lagi, Abram setuju. Ya secara logika manusia, betul gak ibu-ibu? Gimana sih seorang pria dikasih daging segar? Masa kagak mau? Loh, Hagar ini kan seorang budak, sendiri masih gadis, bohai. Kalau dalam bahasa China, ciamik. Terus si Sarah ngomong ini, Baram, udah lu tidur aja sama Hagar. Siapa tahu dari dia, nanti keturunan kita ada. Udah, tidur aja sama dia. Enggak apa-apa. Dia ambil jalan pintas, seolah-olah rencana Tuhan itu enggak akan pernah bisa pasti. Kenapa? Saya pun sangat saya berpikir gini, wajar kalau Sarah berpikir demikian. Kenapa? Karena Sarah sudah tua, umurnya 75 lebih. Nah, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kalau ada tetanggamu yang umurnya 80 terus dia mengandung, atau 85 dia mengandung,
7 bulan, 8 bulan kasih tahu saya mau hampir mau kasih hadiah. Kalau ada tetangga Bapak Ibu yang usianya di wanita 85 tahun, dia mengandung mau melahirkan, kasih tahu saya. Kasih tahu Pastor Paulus pasti datang. Mau kasih support, motivasi dan semangat. Kamu bisa. Saya akan ngomong begitu. Kasih tahu Bapak Ibu ya, kalau ada. Pernah dengar ini Bapak Ibu ada umur 85 tahun? Enggak ada, Pak. Dengan kata lain enggak mungkin. Mungkin cara berpikir gua udah tua, keriput, tua bangka, nggak mungkin bisa mengandung apalagi melahirkan anak. Maka muncullah kalimat putus asa, kecewa, frustasi yang keluar dari mulut Sarai. Tuhan tidak memungkinkan saya untuk melahirkan anak. Lebih baik kamu tidur sama Hagar. Dari situ ada keturunan dan Abraham setuju. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, enggak apa-apa jawab Bapak Ibu. Salah siapa dalam hal ini? Waktu mengambil jalan pintas, Abraham atau Sarah yang salah? Hah? Yang ngomong Sarah angkat tangan. Pasti banyak pria. Yang ngomong Abraham angkat tangan. Enggak ada juga. Yang gak ngerti bahasa Indonesia silakan angkat tangan. Pak, salah siapa? Oke, dua-duanya. Tapi dalam skala prioritas rumah tangga. Makanya kalau dalam konseling pranikah, saya selalu berkata, siapa yang menjadi pemimpin? Siapa yang menjadi imam dalam rumah tangga? Laki-laki. Harusnya Abraham pada waktu Sarah bilang begini, Abraham udah tidur aja sama Hagar ya. Nanti dari situ keturunan. Harusnya Abraham tegur Sarah, betul nggak? Nggak bener lu Sar. Masa gue suruh tidur sama pembantu? Nggak mungkin lah. Terus Sarah mungkin ngomong gini, dia kan bohai cantik, masih gadis. Kita belum punya keturunan. Nggak mungkin dengerin Tuhan. Tuh bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan kepada kita. Tunggu saja janji Tuhan. Tunggu saja perkenanan Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Bisa nggak Abraham berkata begitu Bapak Ibu? Tapi Abraham tidak melakukan itu. Maka menurut saya secara pribadi, dua-duanya memang salah. Tapi lebih fatal kesalahannya Abraham. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Sarah dan Abraham coba mengambil jalan pintas. Sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada sebuah muncul pertanyaan dari cerita ini. Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, suara siapa atau kata-kata siapakah yang perlu kita dengarkan dalam perjalanan hidup kita? Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngomong Tuhan, berapa banyak di antara kita saudara dan saya, kecenderungan kita suka mengambil jalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Maka itu Bapak dikasih Tuhan, kecenderungan kita manusia yang suka berdosa ini selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pikir kita mampu, kita pikir kita bisa. Seperti Sarai dan Abraham, dia pikir Sarai bisa, dia pikir Abraham bisa, dan akhirnya ngambil jalan pintas. Dan karena kesalahan mereka, kita dapat konsekuensi kesalahan itu sampai hari ini. Makanya hati-hati dengan jalan pintas, walaupun rasanya lebih cepat, lebih enak. Betul gak? Tapi mari kita mulai berpikir panjang Bapak Ibu. Pada waktu Sarai mengambil Hagar dan menyuruh Hagar tidur sama Abraham. Setelah 10 tahun Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka mengandunglah Hagar. Dan pada waktu Hagar mengandung, Bapak Ibu bayangin, mulai sombong. Seorang budak diangkat untuk memperoleh anak oleh Sarai ketika dia mengandung. Apa yang terjadi? Dalam terjemahan bahasa Indonesianya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan begini, maka si Hagar ini menjadi sombong. Dia merendahkan, dia meremehkan, melecehkan Sarah yang menjadi nyonyanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sarah kemudian menghina Hagar, menghina Sarai, memandang rendah Sarai. Maka dalam terjemahan
bahasa Indonesia sehari-hari, Kejadian pasal 16 ayat 4, ini saya suka Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Dalam terjemahan BIMK, Abraham tidur dengan Hagar, lalu mengandunglah wanita itu. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia hamil, ia menjadi sombong dan meremehkan Sarah. Menurut Bapak Ibu kelewatan gak sih Hagar? Kesalahan siapa ini? Ayo Bapak Ibu. Siapa yang nyuruh Hagar tidur sama Abraham? Sarah. Waktu dia ambil jalan pintas, dia pikir pada waktu mengandung itu menjadi anaknya. Ternyata Hagar sombong, meremehkan Sarai. Dan kemudian Sarai menjadi sakit hati. Sarai menjadi rasa terhina karena dilecehkan dan diremehkan oleh budaknya sendiri yang diizinkan tidur dengan suaminya sendiri. Marah-marah. Dan lebih anehnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Sarah bukan menyadari kesalahannya, tapi dia nyalain Abraham. Wah, dalam terjemahan aslinya berkata begini Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Kejadian pasal 16 ayat 5 berkata demikian. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu ya, aku sudah memberikan Hagar hamba saya kepadamu. Dan sejak ia tahu bahwa ia mengandung, ia meremehkan saya. Itu salahmu. Itu tanggung jawabmu. Bayangin. Udah ngambil keputusan salah jalan pintas, Sarah nyalain Abraham. Pria-pria kalau digituin marah nggak? Salah-salahnya dia. Wanita-wanita ketika kau diperintah sama suamimu, udah tahu suamimu salah, terus kamu yang dipersalahkan. Mau nggak? Maka saya yakin Bapak Ibu pasti akan nyanyi seperti lagu Agnes Monica. Tahu lagunya Agnes Monica? Pernahkah kau tak salah, tapi disalahkan, tak dianggap sama sekali. Waduh, teriris hati nih. Udah begitu rapnya ngomong, ku hidup dengan siapa. Tuh bayangin, udah sekian lama gak tahu hidup sama siapa. Ku tak tahu kau siapa. Untung nih lagu diceritain sekarang, nggak zamannya si Abraham. Kalau diceritain zaman Abraham, mungkin Abraham nyanyi kayak begini. Kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Pak Pendeta tahu aja lagunya. Aduh, pas saya dengerin. Dan Abraham dipersalahkan, ini salahmu. Wow. Lalu kemudian Abraham coba ngomong gini, kamu kan tuannya atas budakmu. Perlakukan apa yang kau anggap baik. Tapi lihat, Abraham nyuruhnya apa? Perlakukanlah dia dengan baik. Tapi Sarah memperlakukan apa? Sarah memperlakukan Hagar sangat kejam. Makanya Pak, kalau kita udah mulai muncul kebencian, amarah, selesaikan. Jangan pernah dipendam. Ketika kau pendam, kau akan lebih jahat daripada orang menjahatkan kamu. Makanya dalam hikmat dunia ada yang berkata begini, lu jahat sama gua bisa lebih jahat sama lu. Betul nggak? Lu nipu gua akan tipu lu sampai 7 keturunan. Keren banget. Ngeri banget tuh. Betul nggak? Ada nggak begitu? Banyak nggak? Sering nggak kita kata-kata gitu? Kita sering kata-kata gitu Pak. Gua udah baik, lu jahat, gua akan lebih jahat sama lu. Gua bikin sengsara, harta lu gua kuras. Pak, itu manusia. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan suka ngambil jalan pintas. Jalan pintas akan membuat kamu masalah. Dan Hagar pada waktu ditindas, pada waktu diperlakukan kejam oleh Sarah, Hagar lari kabur dari rumah. Tapi Bapak Ibu hebatnya Tuhan sekali lagi. Salah-salah Hagar, menghina tuannya, nyonyanya, diperlakukan kejam karena kesalahan Hagar sendiri, lalu kemudian dia kabur. Coba lihat, maka tadi saya katakan kalau Bapak Ibu ingat, walaupun Hagar ini di luar skenarionya Allah untuk menepati janjinya kepada Abraham, tapi Hagar adalah orang yang telah ditentukan Tuhan.
Maka apa yang terjadi? Ketika Hagar kabur dari rumah, Tuhan menjumpai Hagar. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya ayat ke-8. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Hagar kabur. Hagar merasa terdesak. Hagar merasa sendirian. Hagar merasa putus asa karena diperlakukan kejam, walaupun itu karena kesalahannya. Tapi firman Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dalam kesendirian kita, dalam keputusasaan kita, Tuhan tetap mengejar dirimu. Karena kau telah ditentukan oleh Allah. Pak, kenapa saya bilang kita ini orang-orang dipilih Allah? Maka mari kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. 1 Korintus. Yuk kita lihat, buka sama-sama Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 dan 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 9. 29 yuk kita baca sama-sama. 23. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, apa? Untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, apa? Dan ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, apa? Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, yuk sama-sama dengan suara yang keras. 23. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Pak, bagi dunia Pak, untuk kita punya hikmat dunia itu, ambil jalan pintas bagi dunia adalah hal yang wajar. Sekali lagi, jalan pintas bagi dunia adalah hal yang wajar. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa hikmat dunia di hadapan Tuhan adalah kebodohan. Makanya Bapak dikasih Tuhan 1 Korintus berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Kebodohan kalau ada orang yang umurnya tua renta kemudian hamil. Ini bodoh bagi dunia. Tidak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan apa? Dipilih. Kata dipilih ada 4 Pak di situ. Kalau engkau merasa hidup enggak berarti, engkau dipilih oleh Allah. Kalau engkau merasa sendirian, engkau dipilih oleh Allah. Kalau engkau merasa tidak terpandang, engkau dipilih oleh Allah. Kalau engkau merasa tidak berarti dalam hidup ini, engkau dipilih oleh Allah. Kalau engkau dibilang bodoh, engkau dipilih oleh Allah. Saya mau kasih tahu bahwa hidupmu telah dipilih oleh Allah. Kasih tahu kiri kanan, kamu dipilih Allah. Pak, Abraham itu dipilih Allah. Kita ada ini karena inisiatif Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Ngomong kiri kanan, lu ada karena inisiatif Tuhan. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ada di dunia ini, lahir dalam dunia atas keinginan sendiri? Coba tanya. Ada keinginan sendiri? Ngomong sama Tuhan, Tuhan, gue maulah gue lahir untuk jadi jemaat GBIREM ya. Ada begitu Bapak Ibu? Gak ada Pak. Kita ada dalam dunia ini bukan karena mau kita, tapi maunya Tuhan. Artinya Anda dipilih Tuhan. Camkan ini. Jadi dengan kata lain, kalaupun dalam perjalanan hidupmu, engkau masih belum menerima janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti akan digenapi lewat Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham adalah nenek moyang kita. Kalau ada Bapak Ibu yang ngomong begini, nyanyi lagu gini. Nenek moyangku seorang pelaut, itu salah. Sebab nenek moyangmu adalah Abraham. Ngomong kiri kanan, nenek moyang itu Abraham. Loh, sebab Efesus mengatakan Bapak Ibu, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Maka kamu berhak untuk menerima janji-janji Allah dalam hidupmu. Jadi kita ini semua keturunan Abraham. Kita berhak untuk menerima janji-janji Allah dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin.
Tuhan tidak pernah menciptakan kemiskinan. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Tapi kenapa ada kemiskinan? Tapi kenapa ada penderitaan? Dosa mula yang membuat kau menderita. Dosa mula yang membuat kau miskin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan itu. Coba lihat. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Semuanya baik. Sangat amat baik. Lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia. Adam dan Hawa. Semuanya baik? Apakah ada kemiskinan di situ? Tidak. Penderitaan ada? Tidak. Ketakutan ada? Tidak. Tapi manusia ketika mulai takut, kenapa? Ketika dia salah berbuat dosa. Memakan buah terlarang itu. Manusia penuh ketakutan. Manusia penuh keraguan. Manusia penuh kekhawatiran. Dosalah yang membuat kita semuanya itu. Tapi syukur puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau kita hidup hari ini. Kita hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Dan kalau kita hidup hari ini. Harusnya kita menikmati janji-janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan. Jangan pales kalau tepuk tangan. Pak, makanya kalau kita yakin kepada Kristus, yakinlah kepada Kristus. So, pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Apa makna Injilnya? Apa makna Injil Kristusnya? Dari cerita ini Bapak Ibu. Ini yang akan saya mau sampaikan. Makna Injilnya. Mari kita lihat Galatia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini dia. Galatia pasal yang ke-4. Galatia pasal 4 ayat 21. Mari kita lihat. Galatia pasal 4 ayat 22 sampai 26. Saya akan baca semua, baca yang 22 sampai 26 aja. Yuk baca sama-sama. Galatia pasal 4 ayat 22 sampai 26. 23. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Hagar. Dan seorang dari perempuan yang merdeka, siapa namanya? Sarai. 23. Tetapi diperanakan menurut daging. Dan dari perempuan yang merdeka itu oleh karena Injil. Ini adalah satu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi ayat 25, Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang mereka dan ialah ibu kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari Galatia ini maka kita melihat Hagar adalah simbol dari hukum agama. Hagar adalah simbol dari kedagingan kita. Dan ia yang bagaimana kedagingan ini mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia dan suka mengambil jalan pintas. Dan Sarai adalah simbol dari kasih karunia, simbol daripada janji Allah. Dan mana yang ingin kau ikuti tergantung daripada iman kita kepada Kristus. Maka jadi iman yang benar adalah bukan menaruh kepercayaan kepada kemampuan manusia. Sekali lagi, iman kita yang benar adalah bukan menaruh kepercayaan kita kepada kemampuan kita manusia, tetapi kepada kasih karunia Allah. Makanya kalau kita bicara iman ini bukan bicara soal keinginan kita, tapi iman ini bicara tentang Yesus. Amin. Karena iman Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kalau iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaannya, apakah iman? Dan dari manakah munculnya iman? Maka Roma Bapak Ibu mengatakan, iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika firman Kristus kita dengar, maka firman itu masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, dan firman Kristus itu harusnya menjadi daging dalam diri kita. Dan atas firman Kristus itu menjadi daging kita, maka kita harus memiliki pola pikir Kristus,
cara pikir Kristus, perkataan Kristus. Sehingga itulah firman itulah yang menjadi dasar dalam hidup kita untuk segala sesuatu apa yang mau kita harapkan. Firman Kristus itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Dan buktinya dia akan memberikan apa yang kita lihat hari ini. Dia akan berikan semuanya kepada kita. Maka Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan Pak, jangan kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Ngomong kiri kanan. Makna rohani, makna Injil Kristusnya dalam Galatia jelaskan. Hagar adalah simbol daripada kedagingan. Jadi lepaskanlah kedaginganmu. Egomu. Mau menang sendirimu. Sombongmu. Lepaskan. Kalau kita ada hari ini, karena kita dipilih Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita datang beribadah hari ini Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu beribadah, hari ini saya khotbah di sini pun, itu karena Tuhan yang tetapkan saya. Itu yang Tuhan tetapkan Bapak Ibu. Jadi bukan karena kekuatan saya. Kalau maunya saya, nggak akan pernah mungkin saya bisa khotbah di tempat ini. Karena harus ada izin dulu. Betul nggak? Kalau nggak ada izin, nggak mungkin. Jadi dengan kata lain saya mau kasih tahu Bapak Ibu, semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, semua yang kita punya, semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan telah tentukan kita. Maka hari ini kalau kau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, jangan hidup dalam kedagingan. Tapi hiduplah dalam janji firman Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Pak, saya harus mengajarkan kepada jemaat yang saya khotbah. Kalau Bapak Ibu hanya tahu pengetahuan firman sampai di otak, sampai di pikiran. Bapak baca firman Tuhan hanya sampai di otak dan pikiran. Tidak sampai ke hati. Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen agamawi. Akan banyak menghakimi orang. Menyalahkan orang. Berkata begini-begini padahal kita sendiri tidak melakukannya. Maka saya di jemaat yang saya gembalakan, Pak, saya mau supaya firman jangan sampai di otaknya, tapi masuk ke dalam hatinya. Sebab ketika masuk dalam hati, orang itu akan dibaharui, orang itu akan berubah. Orang itu pasti akan hati-hati dengan hidupnya. Orang itu pasti akan menjaga hidupnya supaya tidak lagi tercemar oleh dosa. Karena kasih anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita hari ini. Maka yang tidak kita baca, maka jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya. Kalau kita ada hari ini, siapapun Anda, sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, semua karena Tuhan. Amin. Maka mari kita mulai menghargai anugerah kasih karunia Tuhan yang telah diberikan atas kita. Jangan kita cenderung menggunakan kekuatan kita sendiri. Jangan suka cari jalan pintas. Orang yang suka cari jalan pintas adalah orang yang mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan Tuhan. Makanya ikutilah proses dalam kehidupanmu. Sebab proses ujian imanmu akan menjadikan kau makin dewasa dan menjadi manusia yang dewasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar banyak hal dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus mengajari kami bagaimana kami harus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin masalah ada dalam hidup kami, tapi kami percaya. Kami tetap percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk tetap berjalan dalam waktu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk setiap kami. Dan bahkan kalaupun kami harus mengalami masalah, kami percaya masalah itu pasti mengajarkan kami hal-hal yang baik dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Mr. Bahtiar Gultom. Tuhan berkati, Tuhan urapi dalam setiap langkah hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menyampaikan hal yang baik, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati terus pakai dan urapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, dalam penggembalaan, dalam keluarga dan pelayanan semuanya, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang sudah dengar firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Karena di mana kami melakukan firman-Mu, hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur bersama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Tuhan memberkati Pastor, pelayanannya luar biasa. Baik, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Baik, kita akan persiapkan diri untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum terima amplop atau belum ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan. Ya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, Bapak. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita boleh angkat tinggi amplop kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan pujian dan penyembahan, terlebih lagi dengan firman-Mu. Kami percaya semuanya sudah dikuatkan Tuhan Yesus melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan untuk semua jemaat yang hadir. Dan di hadapan kami Tuhan ada berkat-berkat yang akan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau kuduskan dan sucikan benda-benda mati ini untuk Tuhan pekerjaanmu di GBI Rem Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus jemaatmu yang memberi dengan penuh sukacita. Juga Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola, agar mereka dapat mengelola untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati semua kita semuanya. Baik, semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, mari kita berdiri sama-sama. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya puji-pujian kami berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Demikian juga kiranya Roh Kudus menanamkan firman-Mu di dalam hati setiap kami, mengingatkan kami dan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Bakhtiar Gultom yang telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertainya dan memberkatinya, baik kehidupan pribadi, keluarga, dan teristimewa pelayanannya ya Bapa. Biarlah melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi gembala kami Pendeta Paulus Supit yang masih dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan, melepaskan dari segala susah mara bahaya dan daripada yang jahat. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan selalu senantiasa menyertai kehidupan dan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka dan juga anak-anak kami semua. Tuhan berkati mereka bisa menyelesaikan sekolah mereka dan menjadi anak-anak yang berguna sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, sebelum kami meninggalkan ruangan ini dan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengangkat tangan dua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Hidupku Minggu. menggenapi firman-Mu.